Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ginosko Nathanael. Dan pada malam hari ini saya akan berbagi tips membuat mail merge secara tepat. Teman-teman pernah nggak mau bikin sertifikat, mau bikin surat ke banyak penerima, tapi masih manual, masih diketik satu-satu nama penerimanya atau nama yang menerima sertifikat? Nah, saya ada tipsnya untuk membuat secara cepat. Maka simak terus ya videonya. Kita full screen kan dulu ya. Oke, sudah. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu mail merge. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini atau fitur mail merge diartikan sebagai surat massal atau suatu metode untuk membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama secara lebih cepat dan praktis. Fungsinya apa? Yang pertama, membantu membuat dokumen yang isinya sama dengan sedikit perbedaan pada data seperti nama, alamat, dan sebagainya, sehingga cocok untuk membantu proses pembuatan surat, sertifikat, amplop, dan lain sebagainya. Membantu mempercepat pekerjaan menyiapkan dokumen yang isinya sama namun ditujukan untuk beberapa atau banyak orang. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi ya, ini bisa membantu proses pembuatan surat ke banyak penerima atau sertifikat atau yang lainnya, atau amplop juga. Oke, next. Nah, sekarang kita mau tahu langkah-langkah membuat mail merge di Microsoft Word. Jadi yang pertama di sini kita mau membuat file sumber data. Nah, apa itu file sumber data? Ini saya sudah ada lampirkan gambar ya, contoh dari sumber datanya. Ini bisa dibuat di Microsoft Excel atau bisa langsung dibuat di Microsoft Word. Nanti saya akan tunjukkan kalau langsung di Microsoft Word ya. Nah, untuk data-datanya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini ada nama, alamat, nomor telepon. Kalau mau ditambahkan kota juga bisa, dan sesuai keinginan teman-teman sekalian ya. Nah, yang kedua itu membuat naskah utama. Dalam artian naskah utama ini surat atau sertifikat yang yang mau kita print, maaf. Duh, tadi sampai sini ya, maafkan. Oke, kembali lagi ya. Misalnya seperti ini ya, contoh dari naskah utamanya. Oke, next. Nah, kemudian kita langsung coba saja ya. Ini saya ada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Sertifikat. Kita akan buat mail merge kebutuhannya untuk sertifikat. Sertifikat diberikan kepada nama, NIS, alamat, telah mengikuti, dan sebagainya. Oke, setelah kita dapat soal ini, kita mau buat langsung naskah utamanya di Microsoft Word. Nah, ini kebetulan saya sudah bikin ya. Saya bikin secara manual dan tampilannya seperti ini kira-kira. Agak mirip ya, lumayan mirip ya. Saya bikin seperti ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan juga ya, kalau mau bikin juga yang sama. Oke, setelah kita bikin naskah utama, kita mau buat sumber datanya. Nah, tadi ya yang saya bilang, ini bisa dibuat di Excel ataupun langsung dari Microsoft Word-nya. Dan jika langsung dari Microsoft Word, maka file extension-nya itu akan berbeda dengan ketika kita membuat di Microsoft Excel. Tetapi pada dasarnya sumber datanya itu
bisa dipakai dari Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Nah, caranya di bagian mailings ini kita ini sudah buat ya naskah utamanya. Kemudian kita pencet klik mailings, kemudian select recipient yang ada saya tanda kuning-kuning ini. Select recipient, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Type new recipient address. Kita membuat baru ya, membuat list baru, maka akan muncul seperti ini. Ada title, first name, last name, company, address, banyak. Kita bisa isi selengkapnya. Nah, kemudian kita bisa isi data penerima sertifikat, dibuat sebanyak yang kita inginkan. Setelah kita buat, tinggal diklik OK saja. Nanti untuk melihat semua penerima data cukup klik edit recipient list, maka akan muncul semua data yang kita buat. File extensionnya jika dari Microsoft Word MDB. Nah, ini saya baru bikin satu ya, first name, last name, address, zip code. Nah, nanti teman-teman seiring teman-teman bikin beberapa, nanti dia muncul di sini ya, muncul beberapa sebanyak yang teman-teman buat. Nih contohnya seperti ini nih, saya ada bikin 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nanti muncul seperti ini dia. Dan file extensionnya MDB ya. Kalau Excel dibuat di Excel, nanti dia file extensionnya bakal beda juga, bakal ya Microsoft Excel ya file extensionnya. Nah, kemudian setelah membuat file sumber data, langkah selanjutnya adalah menambahkan ke naskah utamanya. Caranya, pindahkan kursor ke isian nama, lalu klik insert merge field, pilih first name dan last name. Ini kita bisa zoom kayak. Oke. Nih. Di bagian sini setelah kita bikin dan sudah kita bikin itu recipientnya, sudah kita tambahkan ya sebanyak yang kita inginkan. Kemudian kita klik yang insert merge field. Kursornya kita arahkan ke sini ya, sesuai ya. Nama, NIS, alamat, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Di bagian nama sini. Kemudian bisa teman-teman klik yang first name sama last name ya. Karena bagian nama. Jadi teman-teman bisa ya sesuaikan saja ya. Kalau NIS kita tadi isinya di zip code, bisa dimasukin zip code, alamat bisa di address line 1 atau address line 2. Intinya disesuaikan saja. Kita kembali dulu ya. Oke. Kembali, nanti dia munculnya seperti ini ya. Berikan kepada first name last name. Nah, setelah kita input ini first name last name, nanti dia muncul ini first name last name. Next. Nah, setelah kita input semua, lakukan hal yang sama untuk isian NIM dan alamat. Kemudian setelah semua isian sudah dimasukkan, tinggal kita pilih review result, maka data-data berhasil terisi secara otomatis. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Setelah kita insert merge field, diisi zip code, address line 1, first name. Kemudian kita bisa pilih yang nih, preview result. Preview result, kita klik, hasilnya dia muncul ini ya, langsung nama, NIS, alamat sesuai yang kita tadi inputkan. Cukup mudah ya teman-teman ya. Tinggal kita isikan daftar, tinggal kita input di sini dan selesai. Nah, ini baru satu ya. Bagaimana cara kita melihat data-data selanjutnya? Nih, untuk melihat data selanjutnya, cukup klik tanda panah untuk next record. Data bisa dibuat sebanyak yang Anda inginkan. Ya. Nih, setelah kita preview result, kita klik yang next record di bagian sini. Tuh, tadi namanya Ginosko Nathanael, sekarang namanya Risdin Saputra. NIS-nya berbeda, alamatnya pun juga berbeda. Begitu juga dengan yang tuh di data yang ketiga, namanya juga berbeda, NIS-nya juga berbeda, alamatnya juga berbeda.
Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya teman-teman, kalau kita mau buat mail merge atau pesan secara praktis dalam jumlah yang banyak. Ya, saya harap teman-teman semua mungkin mudah-mudahan di sini semua teman-teman mengerti ya sampai sini. Dan oke, itu saja yang saya bisa bagikan dan sampai jumpa di video berikutnya.